Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Asfiatul Hasna. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Islam dan Budaya, yaitu mengenai Islam dan budaya itu sendiri, mengenai pengertian, substansi, dan contoh-contohnya. Nah, mengenai Islam dan budaya itu sendiri timbul sebuah pertanyaan. Apa itu Islam dan apa kaitannya dengan budaya? Pastinya teman-teman sudah tahu ya Islam itu apa ya? Dia adalah sebuah agama. Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan dari langit, yakni sebagai yang kita kenal adalah Tuhan, yang diturunkan kepada utusannya yaitu Rasulullah untuk disebarkan kepada umat manusia. Nah, ajaran-ajaran dalam Islam ini memuat hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Lalu mengenai budaya itu sendiri apa? Budaya merupakan hasil cipta manusia di mana ia telah mengakar lama dalam kehidupan sehari-hari seiring berjalannya waktu. Dan dia dianut oleh sebuah kelompok yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah budaya. Lalu peran Islam ini ia datang untuk mengatur tatanan budaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Lalu pada slide ini saya akan memberikan 4 poin penting, di mana poin-poin ini adalah menjelaskan bagaimana perjalanan budaya ini dari sejak bangsa Indonesia ini sebelum dipengaruhi oleh budaya lain, dalam arti masih dengan budaya sendiri, asli dengan budaya lokal sendiri, sampai akhirnya ia berpadu dengan budaya baru. Yaitu yang pertama budaya asli mengenai masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu mengenai Islam, bagaimana Islam ini masuk ke Indonesia melalui jalur apa saja. Lalu yang ketiga ada akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Dan yang terakhir ada hasil kebudayaan itu sendiri setelah mengalami akulturasi dengan budaya-budaya baru. Lalu mengenai kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Jadi pada awalnya masyarakat Indonesia ini menganut ajaran animisme dan dinamisme, di mana hal ini adalah sebagai kepercayaan oleh masyarakatnya. Dan hukum adat adalah sebagai peranata sosialnya. Hal ini terjadi jauh sebelum Hindu itu datang. Hindu itu mempengaruhi ajaran-ajaran yang berada di Indonesia, begitu. Lalu mengenai animisme dan dinamisme sendiri itu apa? Kedua hal ini merupakan sebuah ajaran, bukanlah sebuah agama. Ini sebuah keyakinan di mana terhadap hal-hal gaib atau terhadap benda-benda mati yang memiliki kekuatan gaib seperti itu. Jadi mereka menganggap seperti orang yang mati itu belum meninggal, begitu. Bahkan dia bisa menjadi sosok yang bisa mencelakakan seseorang ataupun mensejahterakan seseorang, begitu. Namun hal ini bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Lalu pada kemudian hari setelah mengalami proses yang lama, Islam itu datang dan membebaskan manusia ini, membebaskan orang-orang dari pemikiran-pemikirannya yang bisa dikatakan jahiliyah, begitu ya. Jadi Islam ini datang dan membawa mereka menuju sebuah kebenaran, begitu. Dan Islam ini berakulturasi, berpadu dengan ajaran-ajaran yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia itu sendiri, begitu, tanpa menghilangkan ciri khas pada asalnya. Jadi Islam ini datang sebagai sebagai cahaya, begitu, cahaya yang membawa orang-orang yang dahulunya berpikiran jahiliyah seperti ini dibawa kepada sebuah peradaban yang maju dan sesuai dengan hukum Tuhan, begitu. Kemudian mengenai penyebaran Islam di Indonesia ini terdapat beberapa jalur, yaitu di sini saya memberikan
4 poin, tapi sebenarnya itu ada 7, ada 7. Cuman karena slide-nya adanya segini ya saya ringkas. Oke, yang pertama itu adalah perdagangan dan perkawinan, lalu tasawuf dan pendidikan, dan yang ketiga itu dari jalur politik, dan kemudian yang keempat itu dari kesenian dan dakwah. Pastinya teman-teman sudah mengetahui ini ya, dari sejak dulu sekolah sudah diajari, sudah diberikan pengetahuan mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Itu melalui jalur apa saja begitu. Nah, yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara ini didatangi atau banyak dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Dan mereka lah ini yang menyebarkan Islam lewat perdagangan mereka. Jadi mereka ini datang ke Indonesia bukan saja hanya berdagang, melainkan juga menyiarkan ajaran Islam begitu. Lalu yang kedua itu ada jalur perkawinan. Nah, masih berhubungan dengan perdagangan tadi ya, seorang pedagang tadi, para mubaligh tadi, selain mereka berdagang di Indonesia juga mereka menetap begitu. Dan mereka menetap di Indonesia ini juga mendirikan sebuah pemukiman di mana di sana itu terdapat sekelompok orang-orang yang berasal dari luar begitu, sama-sama berasal dari sama-sama pedagang, sama-sama saudagar yang menetap di Indonesia dengan nama Pekojan. Nah, kemudian banyak dari para mubaligh ini karena sering berinteraksi dengan masyarakat lokal, mereka ini juga menikahi para wanita-wanita pribumi, sehingga semakin banyaklah yang menganut atau memasuki Islam. Begitu ya, jadi banyak yang masuk Islam, bukan saja istrinya saja, atau mungkin bahkan keluarganya juga menganut ajaran Islam. Lalu yang ketiga ini melalui jalur tasawuf. Nah, tasawuf ini nanti ada hubungannya dengan jalur pendidikan. Ajaran ini sudah ada di Nusantara sejak abad 13 sampai 17 Masehi. Dan ajaran ini itu mengenai bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan cara bagaimana menjadi pribadi yang bersih begitu. Dan hal-hal ini sudah ada sejak dahulu begitu ya. Lalu adanya ajaran tasawuf ini bisa dibuktikan dari naskah-naskah kuno seperti sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ini ada pendidikan Wali Songo. Yang keempat adalah jalur pendidikan, mohon maaf. Nah, yang keempat ini tidak lepas dari peran Wali Songo ya, sebagai pendakwah, sebagai orang-orang hebat yang mampu mengislamkan orang-orang Indonesia ini dengan cara unik, menurut saya begitu ya. Nah, para Wali Songo ini juga mendirikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini dahulu namanya bukan pondok pesantren ya, tapi padepokan. Nah, pondok pesantren ini banyak santrinya. Nah, santri-santri inilah yang kemudian menyebarkan Islam di Nusantara. Dan tidak lupa pula ajaran tasawuf juga diajarkan di sini begitu. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Begitu ya. Lalu yang kelima adalah jalur kesenian. Nah, dari sekian jalur masuknya Islam di Indonesia, yang paling menonjol adalah jalur kesenian. Karena para Wali Songo menggunakan media kesenian dalam mensiarkan agama begitu. Seperti yang Anda tahu, Sunan Kalijogo itu mensiarkan Islam dengan pertunjukan wayang. Seperti Anda lihat ya di bangunan ini, masjidnya itu sangat kental sekali dengan akulturasi budaya di masyarakatnya, yang pada zaman dahulu itu kebanyakan menganut ajaran Hindu Budaya ya. Selalu pada akhirnya ya dibuat seperti itu merupakan sebuah akulturasi budaya yang nyata tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Jadi fungsinya untuk beribadah kepada Tuhan, namun dengan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Masjid itu dibangun seperti bangunannya orang-orang Buddha begitu ya. Lalu ada permainan musik oleh Sunan Bonang. Jadi ini unik sekali, maka mengapa Islam ini berkembang begitu cepat?
Ya karena metode yang mereka gunakan ini menarik begitu. Lalu yang keenam ini ada politik, jalur politik. Nah ini sedikit berkaca pada sejarah ya. Kita lihat bahwa Raden Fatah ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara begitu. Lalu karena dalam perjalanannya ini para wali songo juga ikut memprakarasai berdirinya sebuah kesultanan, yaitu Kesultanan Demak. Nah, berkat kegigihan beliau-beliau inilah Raden Fatah pada akhirnya juga memeluk agama Islam. Lalu berdirilah kerajaan Demak setelah runtuhnya Majapahit. Nah, karena seorang raja ini memeluk Islam, maka rakyat-rakyatnya pun mengikuti Islam begitu. Dan kerajaan Demak inilah yang dinobatkan sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Itu. Lalu di situ dijelaskan dan ada sebuah pertanyaan ya. Lalu apa itu akulturasi dan asimilasi kebudayaan dan seperti apa contohnya begitu. Jadi dari sekian slide yang telah saya jelaskan tadi itu adalah bentuk akulturasi kebudayaan ya. Akulturasi sendiri itu apa? Akulturasi adalah sebuah percampuran, sebuah perpaduan antara dua kebudayaan. Sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Sedangkan asimilasi itu adalah hampir sama dengan akulturasi, hanya saja asimilasi ini lebih ke kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan sebelumnya begitu. Kalau akulturasi ini lebih kepada corak kebudayaan seperti tadi ya, seperti corak-corak bangunan dan lain-lain. Kalau asimilasi ini lebih kepada gaya hidup begitu. Seperti misalnya ada seorang Tionghoa yang dahulunya ia lebih sering berbahasa Tionghoa sana, berbahasa Cina, lalu kemudian dia yang tinggal di Indonesia dan kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia menerima budaya baru yaitu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dia tidak menggunakan bahasa Tionghoa lagi. Sebaliknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan asimilasi. Lalu seperti apa contohnya? Nah, pada slide berikutnya akan saya berikan sebuah gambaran mengenai contoh akulturasi dan asimilasi ini. Namun ini sudah banyak contohnya, namun saya ingin memberikan satu yang unik saja. Nah, ini adalah sebuah masjid ya, terlihat di situ. Ini adalah contoh akulturasi budaya begitu. Dan di Indonesia banyak sekali ya jenis-jenis bangunan masjid seperti ini yang menyerupai kelenteng. Kita baca dulu. Ini namanya Masjid Laksamana Cheng Ho. Nah, kelenteng dikenal sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa. Namun di Surabaya terdapat masjid yang memiliki bentuk seperti kelenteng. Nah, di bentuknya Masjid Cheng Ho ini merupakan bentuk penghormatan pada seorang laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Jadi Laksamana Cheng Ho ini melakukan sebuah pelayaran yang panjang ya, dia mengelilingi dunia dan dia ini adalah seorang yang muslim begitu dan juga mensiarkan agama dan berasal dari Tionghoa. Karena kehebatannya itu sampai masyarakat Tionghoa yang sama-sama Tionghoa dan yang bertempat tinggal di Surabaya sana menggagas sebuah ide di mana ia ingin mendirikan masjid yang bernuansa Tionghoa. Nah, ini adalah sebagai sebuah kehormatan begitu ya, yang biasanya kelenteng itu dipakai untuk ibadah umatnya orang Tionghoa sana. Nah, ini digunakan untuk tempat ibadah umat Islam. Ini adalah bentuk akulturasi budaya. Nah, lalu apa hasil akhir akulturasi kebudayaan tersebut? Nah, setelah kita tahu ya berbagai contoh, berbagai kisah, atau kita melihat berbagai perpaduan budaya yang begitu unik di Indonesia ini, lalu apa hasil akhirnya? Nah, kita melihat bahwa hal-hal itu sudah terjadi secara alami.
dan tidak menimbulkan perdebatan apapun ya. Walaupun pada asalnya Islam itu adalah agama yang dibawa dari Timur Tengah begitu, yang nuansanya ke Arab-Araban begitu. Namun ketika sudah sampai ke Indonesia, maka agama ini tidak lagi dilihat dari kacamata orang-orang Arab begitu. Namun kita bisa melihat bahwa Islam ini adalah menurut Indonesia itu seperti apa begitu. Islam di Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri tanpa menghilangkan budayanya, yaitu budaya seperti budaya tadi ya, seperti perayaan sekaten itu yang pada asalnya dianut oleh orang Buddha, sekarang dijadikan sebagai tradisi kebudayaannya orang Islam. Dan hal itu tidak ada yang berdebat begitu. Padahal agama ini di Timur Tengah sana ya, di sebagian negara itu adalah sebagai pemicu konflik begitu, tapi tidak. Dan inilah mengapa dan inilah alasan mengapa para peneliti itu lebih para peneliti ini menyukai Indonesia karena keunikan budayanya tadi begitu. Karena Islam ini dianggap sebagai agama yang memersatukan bangsa, bukan yang memecah belah bangsa begitu ya. Inilah Indonesia. Jadi saya setelah mempresentasikan hal ini, saya menjadi bangga. Oh, ternyata Indonesia itu indah begitu. Dengan tanpa menghilangkan kebudayaannya yang dahulu, yang sangat yang sudah mengakar di masyarakatnya, ia tetap eksis begitu ya, tetap mengunggulkan nilai-nilai keislaman begitu. Jadi saya harap teman-teman tahu hal ini sehingga bisa mengkaji lebih dalam. Syukur-syukur nanti suatu saat bisa melakukan penelitian terhadap kebudayaan bangsa sendiri begitu. Dan akhirnya kita telah sampai pada penghujung presentasi saya kali ini. Saya harap teman-teman memahami tentang apa yang telah saya paparkan tadi mengenai Islam dan budaya, dan saya mohon maaf ketika ada salah kata atau mungkin penggunaan kata yang tidak sesuai, karena saya juga masih belajar. Nah, dan di slide terakhir ini saya mengambil salah satu kata-kata yang sering saya temukan di komunitas kepenulisan di FB ya, yaitu panjang umur perjuangan, panjang umur pengetahuan, hidup mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.